Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat pendidikan. Materi yang dibahas dalam filsafat pendidikan ada 13, yaitu yang pertama, konsep dasar filsafat. Yang kedua, kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat. Yang ketiga, hubungan filsafat, ilmu, dan agama. Yang keempat, posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Yang kelima, ontologi pendidikan. Yang keenam, epistemologi pendidikan. Yang ketujuh, aksiologi pendidikan. Yang kedelapan, dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Yang kesembilan, filsafat pendidikan tradisional. Yang kesepuluh, filsafat pendidikan modern. Selanjutnya, filsafat pendidikan kontemporer 1, 2, dan 3, dan yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan oleh Ivan Illich. Langsung saja saya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu konsep dasar filsafat. Filsafat diartikan sebagai dalam istilah Yunani, philein berarti mencintai, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya, istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Terminologi sophia mengandung arti yang lebih luas daripada kebijaksanaan, yaitu kerajinan, kebenaran pertama, pengetahuan yang luas, kebijakan intelektual, dan lain sebagainya. Adapun elemen-elemen filsafat antara lain yang pertama, elemen instrumen. Dalam elemen instrumen ini yang dimaksud yaitu alat atau akal atau rasio atau kapasitas yang dimiliki oleh manusia. Elemen yang kedua yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan yaitu meliputi berpikir. Bentuk kegiatan ini ada 3, yaitu secara radikal atau mendalam, runtut, dan berpikir rasional. Selanjutnya yaitu elemen produk. Elemen produk yaitu menemukan kebenaran atau jalan kebenaran. Dan untuk yang elemen objek, yaitu segala sesuatu yang ada atau nampak dan segala sesuatu yang mungkin ada tapi tidak nampak tetapi bisa dipikirkan. Dan yang terakhir yaitu elemen sifat, yaitu temporal atau bisa direvisi kebenarannya, dan bersifat radikal, sistematis, dan sifat temporal ini relatif bukan absolut. Yang kedua, kedudukan filsafat, yaitu sebagai suatu sikap, filsafat sebagai suatu metode, filsafat sebagai kelompok persoalan, filsafat sebagai kelompok teori atau sistem pemikiran, filsafat sebagai analisis logis tentang bahasa dan penjelasan makna istilah, dan filsafat sebagai usaha memperoleh pandangan yang menyeluruh. Adapun metode yang dipelajari dalam filsafat yaitu antara lain metode normatif, historis, linguistik, kontekstual, tradisional, kritis, hermeneutik, dan metode perbandingan. Dan untuk objek material dalam filsafat yaitu disebut dengan pokok atau persoalan atau pokok persoalan. Dan yang dijadikan sasaran pemikiran yaitu sesuatu hal yang diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. Objek formalnya yaitu bisa diartikan dengan cara memandang atau cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya.
Cabang filsafat ada 3, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Materi yang kedua yaitu mengenai sejarah kelahiran filsafat barat. Dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu filsafat periode Yunani. Dibagi menjadi 3, yaitu para filsuf alam atau Prasokrates, zaman keemasan Yunani, dan zaman Helenisme. Sedangkan filsafat periode abad pertengahan, yaitu masa keemasannya dicapai pada era patristik dan skolastik. Yang ketiga, filsafat periode abad modern, meliputi Renaissance, zaman Barok, zaman pencerahan, zaman romantik, positivisme, materialisme historis, dan eksistensialisme. Yang terakhir, filsafat periode kontemporer, yaitu meliputi eksistensialisme, fenomenologi, pragmatisme, filsafat analitik, dan strukturalisme. Selanjutnya yaitu hubungan antara sains, filsafat, dan agama. Yang pertama yaitu hubungan filsafat dan sains. Filsafat dan sains keduanya menggunakan berpikir secara reflektif, kritis, terbuka, dan tidak berat sebelah terhadap kebenaran. Dan hubungan filsafat dan agama yaitu hubungan filsafat dan agama dalam sejarah manusia terkadang baik dan terkadang buruk. Hubungan sains dan agama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konflik, yang kedua independensi, yang ketiga dialog, dan yang keempat integrasi. Persamaan antara filsafat, sains, dan agama yaitu ketiganya sama-sama pengetahuan dan memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran. Selain itu, ketiganya memiliki metode tertentu dalam pencapaian kebenaran. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada sumber, kebenaran, objek, dan nilainya. Materi selanjutnya yaitu posisi filsafat pendidikan dalam struktur ilmu. Definisi filsafat pendidikan yaitu ilmu yang pada hakikatnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan dan merupakan suatu penerapan analisis terhadap lapangan pendidikan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan bukan hanya hubungan insidental semata, namun merupakan hubungan keharusan. Contohnya dapat ditemukan dalam permasalahan-permasalahan seperti hakikat manusia, pengetahuan, dan masalah-masalah nilai. Adapun pendekatannya yaitu ada 3, yaitu pendekatan spekulatif, pendekatan preskriptif, dan pendekatan analitis. Pendekatan spekulatif yaitu pemikiran yang sistematis terhadap apa saja yang ada, baik berupa abstrak maupun konkret. Sedangkan pendekatan preskriptif yaitu berfungsi menciptakan standar untuk mempelajari adanya peranan nilai bagi pendidikan. Dan yang ketiga, pendekatan analitis. Pendekatan ini berkaitan dengan kata-kata dan makna. Materi selanjutnya yaitu ontologi pendidikan. Ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu taonta berarti yang berada,
yang berada, dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan. Alirannya ada 3, yaitu aliran kuantitas, aliran kualitas, dan proses kejadian dan perubahan. Selanjutnya yaitu epistemologi dalam pendidikan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang artinya kata atau pikiran. Menurut M. Arifin, yaitu dirinci menjadi ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Aliran dalam epistemologi terbagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan sumber pengetahuan yang meliputi rasionalisme, empirisme, realisme, dan kritisme. Dan yang kedua berdasarkan hakikat pengetahuan dibagi menjadi 4, yaitu idealisme, empirisme, positivisme, dan pragmatisme. Adapun pendekatan epistemologi barat yaitu ada 5. Yang pertama skeptis, rasional, empiris, dikotomik, positif objektif, dan anti metafisika. Kebenaran dalam pendidikan merujuk pada output atau hasil dari seluruh rangkaian penyelenggaraan pendidikan menurut objek, metode, dan sistem pendidikan. Outputnya berupa kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan berkreasi untuk menciptakan segala perubahan yang berguna bagi kelangsungan dan perkembangan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, aksiologi pendidikan. Aksiologi yaitu istilah yang berasal dari Yunani yaitu aksios yang berarti wajar atau sesuai, sedangkan logos yaitu ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori tentang ilmu atau ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan filsafat. Macam-macam nilai ada 3, yaitu dari segi kebutuhan hidup manusia, dari segi kemampuan jiwa manusia, dan dari segi pendekatan proses budaya. Karakteristik dan tingkatan nilai ada 2, yaitu nilai objektif atau subjektif dan nilai absolut atau berubah. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nilai-nilai dalam Pancasila itu dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Dan nilai dalam Pancasila merupakan nilai yang telah disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana untuk menyatukan masyarakat Indonesia. Lalu ditinjau dari filsafat pendidikan Pancasila dalam tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu dari segi ontologi, Pancasila sebagai filsafat yang abstrak, umum, dan universal. Sedangkan secara epistemologi, filsafat dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketenangan dan kesejahteraan hidup. Dan aksiologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki tentang nilai-nilai. Seperti dalam Pancasila ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Materi selanjutnya yaitu filsafat pendidikan tradisional. Ada 4 poin, yaitu filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan neoskolatistisme, perbandingan filsafat pendidikan tradisional dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Dari segi pandangan filosofi idealisme, yaitu kebenaran sebagai ide atau gagasan. Dan dari pandangan filosofis realisme, yaitu realitas adalah segala sesuatu yang material, kebenaran melalui observasi, atau nilai-nilai bersumber dari alam. Dan dari pandangan filosofis neoskolatisisme, realitas atau rasio itu berada di Tuhan, dan kebenaran melalui rasionalitas dan inspirasi. Nilai-nilai berkaitan dengan rasionalitas. Dari segi filsafat pendidikan modern, yaitu ada dibagi menjadi 3, yaitu filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, dan perbandingan filsafat modern ditinjau dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi pendidikan. Dari segi filosofis pragmatisme, yaitu realitas merupakan eksperimental, kebenaran sebagai apa yang berguna dan berfungsi, dan bersumber dari nilai-nilai masyarakat. Dalam pandangan filosofis eksistensialisme, yaitu realitas sebagai eksistensi, kebenaran sebagai pilihan, dan nilai-nilai itu berasal dari individu. Persamaannya yaitu menolak pertimbangan epistemologi a priori dan mengecilkan puncak akhir serta esensi metafisis yang berada di luar jangkauan manusia, menganggap bahwa nilai dan kebenaran bersifat relatif dan sama-sama bersifat humanistik atau berpusat pada manusia. Dan perbedaannya yaitu pragmatisme mendasarkan relativisme dan humanismenya pada otoritas masyarakat, sedangkan eksistensialisme menekankan pada peran individu. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan kontemporer 1. Dari segi pandangan progresivisme, yaitu proses pendidikan menemukan asal-muasal dan tujuan pada anak didik, peserta didik aktif bukan pasif. Dan sekolah merupakan miniatur masyarakat. Dalam segi pandangan pendidikan humanisme, tujuan pendidikan itu menciptakan lingkungan belajar di mana para peserta didik terbebas dari kompetensi yang buruk. Dan pendidik berperan melakukan kerjasama dengan individu peserta didik untuk meraih tujuan mereka. Dan sekolah bersifat humanistik. Hubungan antara humanisme dan progresivisme, yaitu kalangan humanisme mengadopsi sebagian banyak prinsip progresif yang mencakup keterpusatan pada peserta didik, peran guru tidak otoritatif, dan pendidikan yang kooperatif dan demokratis. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan kontemporer 2, yaitu dibagi menjadi 4 poin, yaitu filsafat pendidikan esensialisme, filsafat pendidikan behaviorisme, filsafat pendidikan konstruksionisme, dan perbandingan antara pendidikan kontemporer 2 ditinjau dari sistematika filsafat. Dalam pandangan esensialisme, tugas pertama sekolah adalah mengajarkan pengetahuan dasariah. Belajar merupakan usaha keras dan
menuntut kedisiplinan. Guru adalah lokus otoritas orang kelas. Materi yang terakhir yaitu pemikiran pendidikan oleh Ivan Illich Despoiling Society. Ivan Illich memberikan kritik terhadap situasi lembaga sekolah, yaitu sekolah membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial yang sangat tidak egaliter, diskriminatif, sedemikian mekanistik namun memperburuk kemanusiaan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan praksis yang tidak sebangun dengan pendidikan itu sendiri. Dalam kritiknya, monopoli legitimasi oleh sekolah telah menyingkirkan orang-orang yang tidak setuju dengan pandangannya. Sekolah hanya melayani segelintir masyarakat yang konsumtif dengan mencetak serta memasok tukang-tukang yang bisa diberikan instruksi sesuai dengan keinginan sekolah. Dalam kritikan posisi pendidik, yaitu sekolah menjual kurikulum pendidik sebagai distributornya. Para guru berijazah mendepak tiap individu tak berijazah. Dan dalam kritikan kurikulum, yaitu murid sebagai konsumen diajar untuk menyesuaikan keinginan mereka dengan nilai yang dapat dipasarkan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.